Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, Masali wa masalil anbiya, perumpamaan aku dengan nabi-nabi yang lain, kama salil rajulin bana bunyanan, seperti seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan, sebuah istana. Fa ajmalahu wa ahsana, maka dia membaguskan bangunan tadi dan mempercantik serta memperindahnya. Faja'alan nas yatufuna haula, maka orang-orang berputar mengelilingi bangunan tadi. Ma ajmala hadzal bunyan, betapa indah bangunan ini. Illa tilkal labinah, kecuali satu lubang batu bata itu. Kenapa dikosongkan satu lubang batu bata itu? Kenapa tidak ditutup? Wa ana tilkal labinah, akulah satu lubang batu bata itu yang menutup kekosongan itu. Wa ana khatamtul anbiya wal mursalin, maka aku menutup para nabi dan rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW diutus ke tengah-tengah kita memberikan basyirah wa nadhira. Basyirahnya kabar gembira bagi mereka yang beriman pada Allah dan Rasul, bi anna lahumul jannah, bahwasanya bagi mereka ada surga sebagai balasan akhir dari kehidupannya. Nadhirahnya bagi mereka yang ingkar kepada Allah adalah kehancuran. Ya, apapun, siapapun, apapun bentuknya, jika menentang Allah dia pasti hancur. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya kehadiran Rasulullah SAW juga menjadi isyarat kalau kiamat telah dekat. Beliau menyatakan dalam salah satu hadisnya, bu'itsu ana wasah kahatain, jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Ini Rasulullah mengibaratkan begini, ini 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Antara beliau dengan kiamat seperti ini. Hari ini kita mau berkata apa? Antara kita dengan kiamat, kalau saya melipat jari tengah saya apa maksudnya? Kalau jari tengah dilipat berarti tinggal apa Bapak Ibu? Tinggal telunjuk. Kalau sudah telunjuk artinya waspadalah, kiamat telah dekat. Barangkali kitalah generasi di mana tanda-tanda besar kiamat akan datang. Ya, banyak tanda-tanda Rasulullah sampaikan yang menunjukkan kiamat telah dekat. Bahkan ketika tanda-tanda itu saya kaji, justru bukan telah dekat dengan kiamat, kita berada di pintu gerbang kiamat. Jadi tidak lagi bicara dekat atau jauh, tapi kita bicara di pintu gerbang kiamat. Di dalam dua kitab ya, Bapak Ibu bisa mendapatinya ya. Alhamdulillah di kota Bandung ini ada. Salah satu kitab ini saya cari ke sumber di mana ulama ini dilahirkan. Saya cari di Madinah, saya cari di Mekah, nggak ketemu. Bahkan saya sebut namanya pun orang-orang merinding. Ternyata beliau ini ulama yang ditakuti oleh penguasa negeri Arab, Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi. Saya cari kitabnya di Madinah tidak ada, di Mekah tidak ada. Ternyata di blacklist, beliau nggak boleh ceramah dan nggak boleh beredar bukunya. Ada di Buah Batu sama di Astana Anyar. Berarti luar biasa nih Bandung. Jadi nggak usah susah mencari buku-buku. Baik. Nah di dalam buku itu, kitab itu, Nihayatul Alam, Misteri Akhir Dunia. Begitu pula dengan buku An-Nihayah fil Fitan wal Manahim, kitab yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah. Dinukilkan dua hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, bayna yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Ini ciri kalau pintu gerbang kiamat sudah dibuka dan kita berada di tengah-tengahnya, apabila waktu dalam skala tahun itu penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Indikatornya ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fihas shadiq, didustakannya orang-orang yang jujur, orang yang berkata benar dibohongi, bahkan dizolimi, ya dikebiri hak-haknya. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi bu? Sudah. Kang, sudah terjadi belum Kang? Sudah. Contohnya jelas sekali bagi kita. Bagi kita PKI ini kan ancaman bagi keutuhan NKRI. Ideologi sesat dan zolim, kejam, fakta-fakta berdarah dalam sejarah lahirnya bangsa ini. PKI menebar teror. Dan yang menjadi ancaman adalah para ulama. Ya, yang diancam, maksudnya yang diancam oleh mereka para ulama, kaum muslimin, karena cuma umat Islam yang tahu kalau mereka ini berbahaya. Ya. Jika ada ulama mengingatkan pemerintah, mengingatkan bangsa ini akan bangkitnya kembali PKI yang berbahaya,
Kira-kira dia pengkhianat bangsa apa pahlawan bangsa? Harusnya dia pengkhianat kan? Ulama yang mengingatkan kepada pemerintah kalau PKI akan bangkit lagi. Dan itu faktanya sudah ada. Dia berjasa tidak sama negara? Harusnya berjasa, faktanya sudah ada. Tapi apa yang terjadi? Bukan PKI-nya yang diusut, malah ulama ini yang ditangkap dan dipenjara. Maka jika ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang Quran Sunnah, yang cinta tanah air ini malah dibohongi, dituduh anti NKRI, dituduh intoleran, dituduh anti Bhinneka Tunggal Ika, maka para pembohonglah yang akan dibenarkan. Itu yang kedua. Wa yusaddaqu fihal kadzib, dibenarkannya para pendusta, para pembual, ya, itu dibenarkan dan diikuti, aman mereka. Saya pernah diundang ceramah di sebuah lapas yang namanya penjara kan, image-nya tempat orang-orang ya buruk lah, orang-orang penjahat ya, sampah masyarakat, itulah sebutan-sebutan bagi penjara. Karena saat itu saya diundang kuliah subuh, 1,5 jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya saya diminta datang karena baru pertama kali ada orientasi dulu tentang lapas tadi, kemudian ngobrol dulu dengan panitia. Saya datang ke sana 3:45 kurang 5, saya sudah ada di gerbang lapas ini. Saya disambut oleh teman yang mengundang. Alhamdulillah Ustaz datang sebelum waktunya. Masuk ke sana, diketuk pintu besi, dibuka. Maka yang menyambut kami sipir. Ya kelihatan lah sipir gimana. Ketua lapas, tinggi besar seram. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Dibuka lagi, ada lagi yang nyambut. Yang nyambut ini luar biasa, pakai peci, ada tanda hitam di jidatnya, jenggotnya panjang, wajahnya bersahaya. Duh, alhamdulillah ketemu orang soleh. Pak Ustadz mau ke markas dulu atau mau langsung ke masjid? Saya ke masjid aja, kebetulan saya belum witir saat itu. Sampai sana jam 3:30 pagi. Masjid ini penuh apa sepi kan, Kang Bayu? 3:30. 3:30 biasanya masjid sepi ya. Itu di penjara penuh tuh para malam. 3:30 pagi subuh di penjara masjid penuh. Subhanallah penuh masjid di penjara aja. Ya biasa memang. Tapi mereka setidaknya luar biasa lah. Ada yang tahajud, ada yang baca Quran, ada yang berzikir. Itu yang baca Quran ya didengarkan suaranya kayak Ustadz Agus tadi. Subhanallah. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kayak perasaan saya sahdu di penjara ini kok kayak yang betah sekali di penjara nih. Saya ketemu sama Presiden PKS ya, ketemu dengan Pak Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama. Ketemu sama Andi Malaranggeng, Anas Urbaningrum. Nah, udah pada tahu nih di mana penjaranya. Nyaman saya berada di penjara tadi. Beda ketika saya di luar penjara, anu nipu teh, anu ngabohong teh, anu ngabacok teh. Itu di luar penjara, di dalam penjara nyaman saya Bapak Ibu. 3 jam saya di dalam sana. Allahu Akbar. Inilah dunia terbalik. Penjara penuh dengan orang-orang yang soleh. Sementara di luar penjara penuh dengan para penipu, pembual, pengkhianat, penzolim dan sebagainya. Dunia sudah terbalik. Ini 2 tanda tadi. Kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Yang ketiga, wa yu'tamanu fil khain. Para pengkhianat, para pendusta diangkat menjadi penguasa, pemimpin satu bangsa. Sudah terjadi belum? Jujur saja, sudah terjadi belum? Sudah. 3-tiganya sudah terjadi. Orang jujur didustakan, para pendusta diangkat, dipercaya, para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin satu bangsa. Itu indikator kalau kita berada di pintu gerbang kiamat, bukan dekat lagi dengan kiamat. Ya, maka dari itu saya anjurkan pada teman-teman yang belum menikah, segera prioritaskan menikah. Bisa gak keburu. Kalau sudah rame Dajjal datang, gak bisa walimahan. Mau kapan nikah Kang? Kang Bayu udah nikah belum? Wah, harus buru-buru Kang Bayu. Mudah-mudahan esok lusa ya. Amin. Baik para sekalian. Nah itu skalanya tahun. Skalanya tahun. Sekarang Rasul bicaranya skalanya hari. Kalimat awalnya sama.
baina yaday sa'ah, di pintu gerbang kiamat la ayamun, akan muncul hari demi hari yang buruk.